Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan Komisi Usiawan Keluarga Allah, dalam memasuki dan menanti kebijakan New Normal, kita tetap setia untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. New Normal artinya tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cara yang dilakukan dengan disiplin, yaitu rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Nah, dalam memasuki new normal ini, kita tetap merindukan dan haus seperti rusa rindu sungai Tuhan. Demikian pula jiwa kita rindu Tuhan. Jiwa kita rindu akan sabda Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema bersyukur membawa kekuatan hidup. Namun, saya berpikir untuk mengganti tema ini dengan tema yang lain, yaitu Luna Maya. Luna Maya mungkin terbesit dalam benak kita seorang artis, tetapi bukan itu. Tetapi sebuah akronim atau singkatan dari lanjut usia, namun masih gaya. Lanjut usia masih tetap gaya. Lanjut usia masih tetap semangat. Lanjut usia tidak mau kalah dengan yang muda. Tapi tema itu tidak jadi saya pakai. Sehingga temanya tetap, yaitu bersyukur membawa kekuatan hidup. Ketika saya membaca kata bersyukur, maka teringat pula lawan kata bersyukur, yaitu mengomel, menggerutu, atau mungkin sambat. Sebelum jauh kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang senantiasa memberikan anugerah berkat-Mu, kekuatan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Ketika kami menanti kebijakan new normal ini, biarlah Tuhan sendiri terus memberikan kekuatan buat kami, memberikan kerinduan untuk senantiasa merenungkan, membaca, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah Tuhan ketika firman-Mu pada hari ini akan disampaikan, Engkau akan memberkati kami dan menyapa kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kebiasaan mengucap syukur adalah sikap yang baik. Kebiasaan mengucap syukur adalah sikap yang mulia. Dan kebanyakan orang senang berteman dengan orang yang suka mengucap syukur daripada orang yang suka mengomel, suka menggerutu, atau suka sambat. Apa sih artinya mengucap syukur? Arti kata mengucap syukur adalah penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih, bukan sebagian atau setengah-setengah, melainkan kepenuhan syukur, kepenuhan terima kasih. Dan sebuah ucapan syukur itu bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut saja, tetapi sebuah ungkapan yang berasal di dalam hati yang terdalam dan tulus
kemudian terucap dalam kata-kata dengan sepenuh hati, dan dalam sebuah kesadaran iman tentang karya Allah yang besar di dalam hidup kita. Itulah arti mengucap syukur. Teks yang kita baca tadi berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memiliki arti kata yang sama dengan mengucap syukurlah dalam segala situasi. Artinya, keadaan tidak boleh mendikte, keadaan tidak boleh mengatur ketika dirinya bersyukur atau bersukacita. Ketika hati kita akan mengucap syukur pada Tuhan, sedangkan keadaan sekitar kita berbeda, keadaan sekitar kita tidak mendukung, maka tidak menghalangi kita untuk tetap mengucap syukur kepada Allah. Teks yang kita baca tadi memiliki latar belakang bagaimana jemaat Kristen di Tesalonika memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Apabila mereka hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tentu mustahil. Tentu sulit melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Maka jemaat Tuhan harus bahu-membahu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu. Di saat melaksanakan tanggung jawab yang tidak mudah, mereka mendapat kekuatan dari firman Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak menentu, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena disitulah kekuatan hidup kita. Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira memberikan semangat dan kekuatan di dalam hidup kita. Sebaliknya, apabila situasi tidak nyaman kemudian kita mengeluh dan menggerutu, maka kita akan semakin lemah. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala situasi. Mengapa kita harus mengucap syukur? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan kehendak manusia, melainkan dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ketika kita merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hati kita, kemudian kita melakukan kehendak Allah untuk mengucap syukur, maka disitulah bukti iman dan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Marilah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala situasi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.